Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Fajriyah dengan nomor induk mahasiswa 2000111100055, mahasiswi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memaparkan kandungan beberapa bab dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kita bertawasul kepada beliau dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang banyak. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Pendahuluan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi semua orang Muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menempuh ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi ay yakunu min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan juga sholawat serta salam, maka risalah ini atau kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Al-Ghazali, yakni Muhammad bin Muhammad. Yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia ahli ilmu baik zahir maupun yang batin. Kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Di sini dijelaskan tentang hukum membaca basmalah. Faedahnya itu ada 5. Yang pertama, wajib, seperti di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Yang kedua, hukumnya sunnah, ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat Islam, seperti mengarang kitab dan memakai baju, dan juga lainnya. Yang ketiga, mubah, ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat, makruh, ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya seperti mencabut uban, maka bau atau makan bau yang tidak sedap. Yang kelima yaitu haram, ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri dan lain sebagainya. Faslun al-awwal, arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadhan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
ma'al ikhlas wa tasdiq, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun, wa man lam yakun musaddiqan fahuwa kafirun. Fasal yang pertama yaitu rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat merupakan bentuk penghambaan total dan bentuk keyakinan terhadap agama Islam. Namun, syahadat tidak cukup hanya di bibir saja. Sebagai muslim yang utuh, kita mesti menghayati betul dari isi 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat merupakan amalan wajib yang harus dipenuhi oleh pemeluknya. Bahkan perintah ini langsung Allah firmankan lewat beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yang berbunyi, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Saat memasuki bulan Ramadan, seluruh umat muslim di dunia wajib menunaikan ibadah puasa. Berpuasa sendiri adalah ibadah yang dilakukan untuk tidak makan dan tidak minum dari subuh hingga maghrib selama 1 bulan penuh. Rukun Islam yang keempat yaitu membayar zakat. Inti dari zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki pada orang yang membutuhkan. Sebab pada dasarnya, harta yang sekarang kita punya adalah titipan dan sebagian adalah hak orang lain. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta agar berkah. Ada berbagai macam zakat, diantaranya zakat fitrah dan zakat mal. Rukun Islam yang terakhir yaitu menunaikan haji bagi orang yang mampu. Sebuah ibadah yang dikerjakan di tanah suci Mekah di bulan Dzulhijjah. Dikatakan bagi yang mampu lantaran ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini karena perjalanan yang cukup jauh untuk ke Mekah. Selain dari segi materi, hati juga harus disiapkan karena haji merupakan ibadah yang mempunyai proses panjang. Qawaidul aqaid wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhah was saqam wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyiduna Muhammadan 'abdahu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati zahirah wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dhalik min umuril akhirati wal barzakh wa min su'alil malakaini wa 'adzabil qabri wan ni'amihi wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikatu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dia Maha Esa, tidak ada sekutu serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 11.
yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya adalah ciptaan Allah. Serta dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Zat yang maha hidup, yang mengetahui, maha berkehendak, yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar, dan maha melihat. Dan Dia mengetahui pengkhianatan, penglihatan mata, dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu yang Maha Esa serta perkasa. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah kepada seluruh makhluk untuk memberi petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Sesungguhnya Rasulullah adalah utusan yang benar, yakni dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara akhirat dan alam barzah, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar. Wajib diketahui, sifat wajib dan mustahil bagi para rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu sifat sidik, jujur. Lawannya sifat kadzib, yakni bohong. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Lawannya khianah, artinya berkhianat. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Lawannya kitman, menyembunyikan. Yang keempat fatonah, cerdas. Lawannya baladah, bodoh. Faslun atsani, furudul wudu. Furudul wudu'i sitatun. Al-awwalu an-niyah. Wasani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyaini wa dhaqani tulan wa 'ardan minal udhuni ilal udhun. Ats-tsalits ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi' mashu syai'in min basharati ra'si aw sya'rin fi haddihi. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ats-sadis at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Fasal yang kedua yaitu tentang fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat. Di sini niat itu sudah ada di dalam hadis bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tergantung dari niatnya. Yang kedua membasuh wajah. Adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengasuh sebagian dari rambut kepala atau rambut yang berada di atasnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Faslun ats-tsalits, maujibatul ghusli. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji manni binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'niyati raf'il janabati. Fasal yang ketiga yaitu tentang perkara yang mewajibkan mandi. Jika seorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan karena hubungan suami istri atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya atau yang disebut dengan mandi wajib bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan di sini perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, masuknya hasafah atau ujung dzakar ke farji. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, mati. Sedangkan fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh.
Faslun ar-rabi' nawaqidul wudu' wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadi sabilaini al-qubuli awid duburi ala ma kana wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard wa yanqudul wudu'a masu qubuli aw duburi adami minhu aw min ghairihi bi batni kaffihi wa butunil asabi' kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayyitan wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharati rajulin wa imra'atin kabirainin ajnabiyainin bila ha'ilin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Fasal yang keempat yaitu perkara yang membatalkan wudu. Adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, qubul atau dubur, yakni jalan depan atau jalan belakang, seperti mani ataupun madhi. Yang kedua, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Maksudnya di sini yaitu jika ada orang yang mempunyai wudu, akan tetapi dia tidur dalam keadaan duduk sehingga pantat dia tetap menetapkan pada bumi dan itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari baik dia kecil maupun besar. Namun beberapa riwayat mengatakan jika menyentuh dengan telapak tangan bagian luar itu tidak batal. Jika menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam maka batal wudunya. Yang keempat, bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa, yakni ajnabiyah, tanpa penghalang kecuali kuku, rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudu. Di sini ada penjelasan tentang perbedaan mani, madhi, dan wadhi. Yang pertama adalah mani. Mani adalah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya atau terputus-putus, disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean dan kepuasan, seperti halnya hubungan suami istri. Menurut perkataan banyak orang, ketika setelah bersetubuh atau jima, maka yang keluar itu adalah mani. Baunya seperti adonan kue ketika basah dan ketika kering seperti baunya putih telur. Hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Yang kedua adalah madhi. Madhi yaitu air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjaknya syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudu dan najis. Bagi orang perempuan, maka ketika sholat dan keluar madhi, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Yang ketiga yaitu wadhi. Wadhi ialah air putih yang tebal serta kental, keruh yang keluar setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean, seperti membawa benda yang berat. Faslun al-khamis, syurutu sihhati shalah. Wa yushtaratu li sihhati shalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabatin dhanni fa in shalla ma'a syakki lam tasihha shalatuhu wa yushtaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul awrati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makani wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliya fardhu qa'iman. Fasal yang kelima yaitu syarat sahnya sholat. Disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat. Antara lain yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat di sini harus dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ke kiblat yakni Ka'bah menurut Imam Syafi'i. Maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat mu'tamad.
menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah, kalau ada maka dengan dugaan. Yang ketiga yaitu menutup aurat dengan tutup baju yang suci serta mubah. Yang keempat menghilangkan najis yakni dengan suci dari pakaian, badan, dan tempat. Yang kelima suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang keenam mengetahui di dalam kefarduannya. Yang ketujuh hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Menutup aurat. Batas aurat untuk laki-laki atau pria adalah mulai dari pusar hingga lutut. Jadi, bagian tubuh laki-laki yang tidak boleh terlihat oleh orang lain selain mahram adalah mulai dari pinggang, area kemaluan, bokong, paha, hingga lutut. Selain itu, aurat tersebut juga tidak boleh terbuka saat sholat. Sedangkan batas aurat bagi perempuan atau wanita itu sangat berbeda dengan laki-laki. Bagi perempuan, semua anggota tubuhnya adalah aurat dan tidak boleh diperlihatkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua umat Islam untuk mengulurkan jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama yaitu Islam. Maka tidak wajib sholat bagi orang kafir asli dan tidak wajib mengulangi sholatnya bagi si kafir tersebut ketika ia masuk Islam. Adapun orang murtad, maka baginya wajib mengulangi sholatnya. Yang kedua yaitu baligh. Tidak wajib mengerjakan sholat bagi anak laki-laki dan perempuan, tetapi keduanya diperintah mengerjakan sholat sesudah sampai berumur 7 tahun. Jika memang sudah mengerti, bila tidak maka harus dinanti sesudah dia mengerti. Apabila keduanya meninggalkan sholat sesudah sampai umur 10 tahun, maka keduanya harus diberi pelajaran. Yang ketiga yaitu berakal, maka tidak wajib sholat bagi orang gila. Perkataan musannef bahwa Islam, baligh dan berakal sebagai batas atau pengertian mukallaf itu dinyatakan gugur menurut sebagian keterangan kitab matan. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas bagi orang perempuan. Yang kelima sampainya dakwah dan ajakan Islam. Yang keenam selamatnya panca indera. Faslun as-sittah. Furudus sholah wa furudus sholati an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyah wa qira'atul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dhadi minal dha'i wa laysa fil fatihati dha'un thumma ruku' wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujud marrataini wal julusu bainas sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqi raka'ati kadzalik wa tashahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun wa tashahhudul akhiru wal julusu fihi faradun wa sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardu wa salamu minas sholati fardu wa aqallu salami assalamu alaikum. Fasal yang keenam yaitu fardu atau rukunnya sholat. Adapun rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram disertai dengan niat, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Adapun bagi orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ada beberapa pilihan agar dia tetap sholat dan dengan cara tidak berdiri. Yang pertama yaitu cara sholat dengan duduk. Sholat yang dikerjakan dengan duduk boleh dilakukan dengan berbagai bentuk duduk. Namun iftirash yakni duduk seperti melakukan tahiyatul awal itu lebih utama. Untuk ruku dan sujudnya dilakukan sesuai dengan semestinya jika mampu. Namun jika tidak mampu maka rukuknya dilakukan dengan membungkukkan kepala sekira kening sejajar dengan tempat di depan kedua lututnya atau sejajar dengan tempat sujudnya. Bila hal ini tidak mampu, maka ruku dan sujudnya dilakukan dengan membungkukkan kepala semampunya. Hanya saja untuk sujud dibungkukkan agar lebih ke bawah. Jika tidak mampu dengan duduk, pilihan kedua yaitu sholat dengan tidur miring. Bila tidak mampu duduk, sholat boleh dilakukan dengan tidur miring. Wajah berikut
Tubuh bagian depan menghadap kiblat, lebih utama posisi tubuh miring ke kanan yakni tidur dengan lambung kanan, sedangkan ruku dan sujudnya dilakukan dengan semampunya. Artinya jika ia mampu menggerakkan kepala, maka ruku dan sujudnya dengan cara tersebut. Namun jika ia tidak mampu, maka cukup dilakukan dengan isyarat kepala dengan cara menggerakkan kening ke arah bumi, hanya saja untuk isyarat sujud agak lebih ke bawah daripada isyarat ruku. Jika tidak mampu dengan tidur miring, maka dengan tidur terlentang. Jika tidak mampu tidur miring, maka sholat boleh dilakukan dengan tidur terlentang. Kepala ditopang dengan sejenis bantal agar bisa menghadap kiblat. Untuk ruku dan sujudnya dilakukan sesuai kemampuannya. Artinya jika ia mampu menggerakkan kepala, maka ruku dan sujudnya dengan secara tersebut. Namun jika ia tidak mampu, maka cukup dilakukan dengan isyarat kepala. Hanya saja untuk isyarat sujud harus lebih bawah daripada isyarat rukunya. Rukun yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dhad dari dha karena di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Yang kelima yaitu ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk dan sekiranya kedua epek-epek tangan berada di lutut. Yang keenam yaitu tumakninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh yaitu i'tidal, yang kedelapan tumakninah di dalamnya, yang kesembilan sujud 2 kali, yang ke-10 tumakninah di dalamnya, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumakninah di dalamnya itu wajib, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 mengucapkan salam. Paling sedikitnya salam yaitu Assalamualaikum. Jika lengkapnya maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang terakhir yang ke-17 yaitu tertib atau berturut-turut. Wa aqallu tasyahudil wajibi at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yanbaghi an ya'tiya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad serta rahmah dan barokah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya yang banyak sekali. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-'amalu lillahi wahdahu wa yanbaghi al-huduru wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahhumuha fa inna ma yataqabbalu Allahu minas sholati biqadril huduri wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa al-'amalu li ajlin nasi. Dan hendaknya menjaga keikhlasan yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan harus hadir ketika sholat yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-geriknya yang dilakukannya dan khusyuk. Khusyuk artinya tenangnya anggota badan, hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Haram hukumnya bagi seseorang yang sholat dengan niat untuk riya atau sombong. Karena kebanyakan orang, jika sholat di depan orang banyak, maka dia berbeda niat. Niat dia seperti ingin dipuji, ingin terlihat baik, ingin terlihat khusyuk di depan banyak orang, bukan karena mengharap ridha Allah. Dan itu hukumnya adalah riya atau sombong. Faslun as-sab'ah mubtilatus shalah
Wa yubtilu sholata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiya in kathura wa yubtiluha al-amalul kathiru kathalathi khutwatin wal aklu wa syurbu wa inkishaful aurati illam tastur halan wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqul imami biruknaini fi'liyaini wa kadha takhallufu bihima bighairi udrin wala tasihhu shalah khalfa kafiri wa mur'atin wa khuntha. Pasal yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang perkara yang membatalkan sholat. Adapun perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak, maka bisa membatalkan sholat. Yang kedua, berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Maksudnya di sini membuat gerakan 3 langkah. Seseorang ketika sholat, ketika dia pada waktu membaca suratul Fatihah, salah satu anggota badannya ini merasa gatal, dia menggaruknya. Jika dia menggaruknya langsung secara 3 kali berturut-turut seperti 1, 2, 3, maka sholatnya itu batal. Akan tetapi jika menggaruknya dia 1 dan garukan lainnya ketika pada rukun yang lainnya, misalnya ketika duduk tasyahud awal atau rukun yang lainnya, dia meneruskan garukannya, maka itu tidak batal karena gerakan yang dia lakukan itu tidak 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Yang kelima, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa udzur. Yang kesembilan, menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang kesepuluh, niat memutus sholat. Niat memutus sholat di sini ketika dia sholat, kemudian dalam hatinya dia seperti kerentek ingin memutus sholat. Kemudian dia langsung membatalkan karena dia sudah berniat ingin memutus sholat dan tidak melanjutkan sholatnya, maka dalam hatinya itu sholat itu tidak sah dan batal sholatnya. Yang ke-11, ragu-ragu di dalam sholat. Hilangkan keraguan ketika sholat, yakin dan percaya sehingga sholat itu tidak batal. Akan tetapi jika di dalam hati kita terdapat rasa ragu-ragu, maka sholat itu batal. Jika dalam hal wudhu, seseorang itu lupa apakah dia sudah mempunyai wudhu atau tidak. Akan tetapi ketika dia yakin dalam hatinya, dia yakin mempunyai wudhu, maka dia tetap memiliki wudhu dan tidak batal wudhunya. Akan tetapi jika dia ragu-ragu dan menghilangkan keyakinannya, maka wudhu dia batal dan otomatis sholatnya juga ikut batal. Seseorang yang sholatnya itu di belakang orang kafir, maka sholatnya juga tidak sah. Faslun ats-tsamaniyatu sholatul jum'ati. Wal jum'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syar'iyyin kal maradi wal matari. Wa min syurutil jum'atil khutbatani wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wassalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu an yakhutuba qa'iman mutatahhiran masturul 'aurah wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninati sholati wal muwalat. Pasal yang ke-8 yaitu sholat Jum'ah. Adapun hukum sholat Jum'ah yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim yang laki-laki yang merdeka dan mukim. Mukim artinya menetap di desanya dia sendiri tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit yang keras dan hujan yang lebat. Di antara syarat sah Jum'ah yaitu didahului 2 khutbah. Dan adapun rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat tentang ketakwaan, membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah, sehingga semua yang hadir dalam
masjid tersebut untuk menunaikan sholat Jum'ah itu mengerti ayat yang dibacakan oleh khotib. Yang kelima, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Wajib bagi khotib ketika berkhutbah itu dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya, dan duduk di antara dua khutbah ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus-menerus. Sholat Jum'ah bisa dihukumi sah apabila memenuhi syarat. Syaratnya antara lain, yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jum'ah di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jum'ah dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang mendirikan sholat Jum'ah. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jum'ah ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat yaitu sholat Jum'ah dilaksanakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Adapun adab ketika melaksanakan sholat Jum'ah itu yang pertama meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Jadi harus memperhatikan dengan baik-baik ketika khotib sedang berkhutbah. Adapun hikmah dari sholat Jum'ah yaitu memuliakan hari Jum'ah, menguatkan tali silaturahmi, berkumpulnya umat Islam dalam masjid. Dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Faslun at-tasi'atu sholatul jama'atu wan nafilatu. Wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayatin wal aidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus sholati wad duha wat tarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Fasal yang ke-9 yaitu tentang sholat jamaah dan sholat sunnah. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Di sini maksudnya yaitu ketika dalam suatu desa ada seseorang yang meninggal dunia. Akan tetapi tidak wajib semua ikut. Jikalau ada yang mewakilkan salah satu dari mereka, maka gugurlah semua dosa orang-orang di desa itu. Karena sudah terwakilkan oleh salah satu orang yang mengikuti sholat jenazah dan juga mengantarkannya sampai ke kubur. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syam itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan atau dianjurkan. Begitu pula sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan sholat tarawih itu sholat yang sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Sholat sunnah rawatib di sini seperti qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'da duhur, qobliyah asar, ba'da maghrib, qobliyah isya dan ba'da isya. Sholat duha sedikitnya 2 rakaat, adapun yang paling banyak yaitu 12 rakaat. Tidak mewajibkan untuk harus 12 rakaat. 2 rakaat pun dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sedangkan sholat tarawih itu dilaksanakan hanya khusus ketika di bulan suci Ramadan. Faslun al-ashirah babu shawmu wa amma shawmu wa huwa thalithu arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhi makhsusin wa minhun niyatu likulli yawmin wa tabituha minal layl wal imsaku 'anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyaratin wal istisqa'ati bil ikhtiyari. Fasal yang ke-10 yaitu tentang puasa. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3.
Puasa itu sendiri yaitu suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan cara atau niat yang tertentu, dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu dari makan, minum, jima atau hubungan suami istri, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Makan atau minum. Ketika seseorang yang sedang berpuasa, dia lupa ketika dia berpuasa. Di tengah-tengah puasa, dia merasa lapar dan dia makan. Ketika suapan kedua, dia baru ingat kalau dia puasa. Dia berniat untuk menghentikan dan meneruskan puasanya, maka puasanya tetap dihukumi sah. Akan tetapi jika seseorang yang lupa ketika 2 suapan makan, dia meneruskan makannya, padahal dia ingat kalau dia sedang berpuasa, maka dia batal puasanya dan wajib mengqodoknya ketika sesudah bulan Ramadan. Min tamami shaumi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allah Ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati dhikruha. Fafil hadith khamsun yuftirna shaima al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadibatu wan nadharu bisyahwatin. Wa min tamami shaumi tahiril iftara ala halalin wa adamul istikthari minal akli. Wa yanbaghi al-istiktharu minas shaumi la siyaha al-ayyamul fadilatu fi syar'i. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Adapun dari kesempurnaannya puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota 7, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat di sini bisa seperti melihat video pornografi dan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya, dan itu membatalkan puasa. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariah. Ketika sedang berpuasa, ketika dia sahur, dia boleh mengakhirkan waktu makannya, akan tetapi ketika dia sedang berbuka, dia harus cepat-cepat dan mengawalkan untuk berbuka. Berpuasa pada hari-hari lainnya yang penuh dengan keutamaan seperti puasa Rajab. Biasanya dilakukan ketika 10 hari di bulan Rajab, 10 hari terakhir di bulan Rajab, dan itu disunahkan untuk berpuasa. Pahalanya yang sangat besar dan orang-orang banyak yang melakukannya. Yang lain juga dikerjakan ketika 2 hari sebelum hari raya Idul Adha. Faslun 11 babu zakatu. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Wa hiya an-na'amu wan naqdani wat-tijaratu war-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu wa hiya al-hububu wath-thimaru. Fala zakata fiha siwa an-na'ami as-sa'imati. Fasal yang terakhir yang ke-11 yaitu tentang zakat. Adapun zakat adalah rukun Islam yang keempat, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mengetahui macam-macam harta wajib dizakati di dalamnya, seperti binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, barang temuan, barang galian, serta tanaman, yakni makanan pokok seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali di gembala pada rumput yang mubah. Untuk ukuran-ukuran zakat, seperti zakat emas dan perak, nisab dan ukuran yang wajib dikeluarkan yaitu sebanyak 20 dinar, sedangkan perak yaitu 200 dirham. Zakat keduanya sebanyak 1/4 10,
sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah lewat 1 tahun, maka zakatnya sebanyak 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat emas kecuali engkau memiliki 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar dan lewat 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Zakat tanaman dan buah-buahan. Ukuran yang wajib dikeluarkan yaitu jika disirami dari sungai dan hujan, ada kewajiban zakatnya yaitu 1/10. Jika disirami dengan alat, 1/20. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya 1/20. Zakat hewan ternak. Yang pertama yaitu zakat unta. Tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Sedangkan untuk sapi, yaitu setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih, dan dari setiap 30 ekor sapi, maka zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun lebih. Zakat kambing. Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika telah mencapai jumlah 40 hingga 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri tersebut kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat, kecuali jika pemiliknya menginginkan hal tersebut. Syarat-syarat wajibnya zakat hewan ternak. Yang pertama, telah sampai nisabnya. Yang kedua, telah berlalu haul, yakni 1 tahun. Yang ketiga, hendaklah hewan ternak tersebut selama setahun lebih sering digembalakan dengan cara mencari rumput sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri jika telah mencapai jumlah 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Wa yushtaratu al-hawlu laha wa kadzalika yushtaratu lil-nuqudi wa tijarati wa yushtaratu fi hadhil anwa'i nisabu aidan. Wa wajibun naqdaini wa tijarati rubu'ul ushri wa wajibul hububi wa thimari allati suqiyat bi mu'natin al-ushru wa bi ghairi ma'unatin al-ushru. Dan disarankan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus mencapai nisabnya juga. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4, dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu setengah 1/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal aidi wa lailatahu 4 amdadin bimuddin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyatu fil jami'i wa la yajuzu ay yasrifa zakata wal fitrata ila hurri muslimin mutasifin bi sifati ahadil asnafi thamaniyati kal faqiri wal miskin wa kaunuhu ghairu hashimi wala muttalibi wala mauli lahum wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Dan adapun zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud, yakni 1 so' dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib berniat di keseluruhan, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8, yakni mustahik, seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik itu ada 8,
yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. Yang kedua orang miskin, yaitu orang yang memiliki sumber penghasilan akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga riqab atau biasa yang disebut dengan hamba sahaya. Yang keempat gharim atau gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Yang kelima mu'allaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas sehingga dia tidak akan menyesal ketika dia sudah masuk Islam. Yang keenam fisabilillah, yaitu pejuang agama Islam. Yang ketujuh ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Yang kedelapan amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Sekian pemaparan dari kandungan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan lafaz. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.